Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Master Saiyan, yaitu di part ke-7. Langsung saja. Tubuh berkeringat, rambutnya kusut. Habis cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan kediaman Grand Tutor, yaitu ayah dari Swan bersama Tau. Lalu di sana terdapat Swan yang menimang-nimang dan mencium misal dari Bailan. Di sana ia pun berkata, "Senior Bailan," sambil ia pun membayangkan Bailan di sana. "Senior Bailan," sambil terlihat Bailan di sana yang seakan-akan menoleh dalam bayangannya. Lalu Swan pun berkata lagi, "Aku mengagumi ini selama bertahun-tahun dan akhirnya aku bisa mengembalikan sal ini padamu hari ini." Sambil terlihat ia membayangkan Bailan di sana yang mengambil salnya. Lalu Bailan pun berkata, "Sal ini terlihat lebih bersih. Kau merawatnya dengan baik. Apakah kau ingin mendapatkan sesuatu sebagai balasannya?" Sambil ia pun mendekat ke arah Swan itu. Dan di sana Swan pun berkata, "Senior Bailan." Dan Bailan pun mengarahkan tangannya ke arah Swan. Lalu ia pun berkata, "Tenanglah, apapun yang kau inginkan, aku pasti akan memuaskanmu." Sambil Swan di sana pun membayangkan saat ia dirangkul oleh Bailan. Aduh, mau Bailan kan bencong. Sambil kita diperlihatkan di saat sekarang Swan di sana yang mencium misal dari Bailan itu. Dan ia pun berkata, beraninya aku menjadi egois. Aku hanya ingin berdua dengan." Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena seseorang pun memanggilnya sambil berkata, "Master muda." Ternyata itu adalah anak buahnya. Dan Swan pun terkejut sambil berkata, "Ada apa? Kau tidak boleh menerobos masuk begitu saja di kamarku." Dan anak buahnya pun menjawab, "Master muda, yang mulia di sini. Dia di sini untuk bertemu dengan nona muda kedua, Nona Sutau." Sambil terlihat Swan di sana terkejut berkata, "Apa? Dia di sini lagi?" Dan kita diperlihatkan di sisi lainnya, yaitu di ruang pertemuan Grand Tutor. Di sana seseorang pun berkata, "Yang mulia, apakah leci ini rasanya enak?" Ternyata itu adalah Kaisar yang sedang memangku dua gadis di sana. Dan Kaisar pun berkata, "Tidak ada makanan lezat yang sebaik leci yang kau kupas ini. Bagaimana bisa leci ini tidak enak? Aduh, mau leci dikupas aja rasanya makin enak." Dan itu adalah Kaisar negara Tiansheng, Yongwen. Dan kita diperlihatkan kedua orang tua dari Suyuan bersama Tau, yaitu Grand Tutor bersama istrinya, sedang bingung memadangi Kaisar di sana. Lalu Grand Tutor di sana pun bergumam, "Yang mulia terlalu mudah untuk digoda oleh kecantikan. Siapa yang tahu berapa banyak kesalahpahaman yang muncul karena ini." Pagi ini seorang rektor kerajaan berpikir jika yang mulia selalu mengunjungi kediaman Grand Tutor karena nafsunya untuk mendapatkan Tau. Aku tidak bisa percaya jika dia benar-benar menyarankan agar Tau menjadi seorang selir kerajaan. Tapi siapa yang berani menyetujuinya? Sambil kita diperlihatkan Grand Tutor di sana terkejut karena Kaisar pun memanggilnya. Dan Kaisar pun berkata, "Olsu, aku telah mengunjungi tempat ini dalam beberapa bulan ini, tapi Tau tidak pernah ada di sini. Aku menghabiskan siang dan malam untuk memikirkan tentang senyum dan cara tertawanya. Aku bisa menemuinya sekarang kan?" Sambil kita diperlihatkan dari kejauhan Swan di sana yang menguping. Dan ia pun bergumam, "Rumornya ternyata benar. Dia ingin meminang Tau." Kaisar kurang ajar. Saat Tau pertama kali memasuki istana dan bertemu denganmu. Sambil ia pun membayangkan Tau kecilnya dipangku oleh Kaisar itu. Dan Swan pun bergumam lagi, "Tau masih berumur 10 tahun. Dan di sana Grand Tutor pun berkata, "Ya, Tau itu." Sambil ia pun berkeringat dingin bergumam, "Aku tidak tahu kemana Suyuan mengirim Tau. Apa yang harus aku katakan pada Kaisar?" Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena Swan di sana pun berkata, "Yang mulia, terima kasih atas perhatian Anda. Aku mengirim Tau berkeliling dunia untuk meningkatkan kultivasinya." Dan di sana Kaisar pun menjawab, "Bagus sekali jika ia mencari pengalaman lain. Swan, katakan di mana dia. Aku akan menyuruh orang untuk membawanya pulang." Tapi Kaisar di sana pun terkejut karena Swan pun menjawab, "Yang mulia, keluarga Su tidak ingin membuatmu cemas mengenai hal sepele seperti itu." Sambil terlihat Kaisar di sana yang seketika emosi karena mendengar Swan di sana berkata mengenai di mana Tau sekarang. "Aku tidak akan pernah memberitahumu."
Dan tiba-tiba Kaisar di sana pun menggebrak meja, lalu ia pun berkata, "Kurang ajar, apa kau berpikir untuk menyembunyikan Tau'er?" Lalu Swan-er pun menjawab, "Anda memalukan sekali karena ingin bersama dengan seseorang yang lebih muda darimu. Yang mulia, mohon cari orang lain untuk menjadi selirmu." Sambil terlihat kedua orang tua dari Swan-er itu yang ketakutan bergumam, "Oh tidak, sudah selesai." Dan mereka berdua pun membayangkan saat Swan-er bersama Tau'er itu masih kecil. Lalu Grand Tutor pun bergumam, Su Yuan telah salah memahami semua hal. Saat itu ada kekacauan politik saat Yang Mulia menaiki tahta kerajaan. Jadi dia mengirimkan putra dan putrinya bersama dengan selirian ke rumahku agar keturunan mereka aman. Swan-er, kau dan Tau'er adalah darah daging Yang Mulia. Waduh, mok mereka berdua malah bersaudara dan anak dari kaisar ternyata ya, mok. Lalu Grand Tutor di sana pun berkata, "Swan-er, jangan bertindak kasar." Dan Swan-er pun menjawab, "Lihatlah kau ayah, betapa memalukannya dirimu. Sepertinya aku benar kan? Aku hanya memiliki satu saudara, bahkan jika kau ingin meminangnya, aku tidak akan menyetujuinya." Sambil terlihat Kaisar di sana yang makin emosi dan ia pun mengepalkan tangan mengarah ke arah Su Yuan. Di sana ia dengan keras memukul Su Yuan dan terjatuh di sana hingga membuat Grand Tutor bersama istrinya di sana pun terbengong. Lalu Kaisar pun berkata, "Kau bodoh, aku akan memberimu pelajaran atas nama ayahmu." Dan di sana Su Yuan pun berkata, "Kaisar bajingan, aku tidak akan pernah mengkhianati saudariku, bahkan jika ini berarti dipukuli sampai mati olehmu." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di sekte Destiny terdapat sebuah kaki dengan sepatu hitam di sana. Ternyata itu adalah Tau'er dan ia pun memakai baju baru sambil bergumam, baju baru ini yang dibuat oleh Master Tau'er menjadi lebih terbuka sekarang. Waduh, momok bajunya seksi lagi." Sambil ia pun menuju ke arah pintu dan ia pun perlahan membuka pintu. Lalu Tau'er pun berkata, "Master, Tau'er telah memakai baju baru ini, lihatlah." Tapi tiba-tiba Tau'er di sana pun terkejut karena melihat sebuah baju yang ditarik seseorang dan di sana Master Saiyan pun berkeringatan. Ternyata bajunya ditarik oleh Bailan sambil berkata, "Master, kau belum mengganti jubahmu berhari-hari ini, biar aku mencucinya untukmu." Dan Saiyan pun menjawab, "Bailan, aku sangat bau, berhentilah berada di dekatku." Sambil Tau'er pun memandangi tingkah mereka berdua. Lalu Tau'er pun menutup pintu sambil berkata, Master, apakah kau?" Sambil ia pun membayangkan Master bersama Bailan. Di sana Bailan pun berkata, "Master, apa aku wangi?" Dan Master Saiyan pun menjawab, "Murid magangku, aku menyukai orang sepertimu." Dan Tau'er pun memandangi mereka lagi sambil bergumam, "Pasti seperti itu, mereka adalah pasangan, guys." Waduh, momok Bailan berulah lagi. Sambil kita diperlihatkan ia yang pergi dari sana dan Saiyan bersama Bailan pun bertanya-tanya memandangi pintu itu yang terbuka sedikit. Lalu kita diperlihatkan di sisi lainnya terdapat makanan banyak di sana. Lalu Yuling di sana pun berkata, "Master akan membawa murid magang Tau'er ke Jiangnan besok. Ayo kita makan-makan enak sebelum kita pergi." Sambil kita diperlihatkan Tau'er di sana yang hanya terdiam. Lalu Moping pun berkata, "Hidangan barat itu pedas, timur itu manis, hidangan utara itu rasanya tajam, dan hidangan selatan rasanya hambar. Sayang sekali mereka semua tidak berharga dibanding skill masak Yuling." Sambil Yuling membawa seporsi makanannya lagi. Lalu ia pun berkata, "Senior, kau memujiku terlalu tinggi." Dan di sana Tau'er pun hanya terdiam karena tidak tidur sepanjang malam. Lalu Moping pun berkata, "Ya, kau adalah juniornya Dewa Pedang, pasti ada sesuatu yang kau sukai dibanding orang-orang pada umumnya kan?" Tapi tiba-tiba Tau'er di sana pun terkejut karena mendengar Bailan yang berkata, "Master, aku membantumu dalam menempa pedang, pasti aku dapat balasannya kan?" Dan di sana Saiyan pun menjawab, "Lebih bagus bagimu jika kau menempa pedang untuk juniormu. Cepatlah dan beri aku pedangnya." Sampai terlihat Tau'er di sana yang menutup mulut dan ia pun bergumam, "Itu Master dan Senior Bailan." Sambil ia pun masih
membayangkan Belen bersama Sayan di sana yang bermesraan. Lalu Sayan di sana pun berkata, aku akan memukulmu jika kau tidak memberi pedangnya. Dan Belen pun seakan-akan menjawab, Master, apakah kau sangat menyukai bokongku? Tapi tiba-tiba Tower di sana pun berdiri menggebrak meja. Lalu ia pun berkata, Master, sambil terlihat Sayan di sana yang terkejut di samping Belen. Lalu Sayan pun terkejut berkata, Tower, kamu telah mengganti baju barumu ya. Sambil ia pun memandangi Tower di sana yang sangat montok ya mo. Lalu Sayan pun mengelilingi Tower sambil berkata, oh, kau selalu terlihat menggemaskan. Tidak peduli apapun yang kau gunakan, cepat dan biarkan aku melihatnya, Tower. Dan di sana Tower pun hanya terdiam. Lalu Sayan pun bergumam, tunggu, Tower terlihat aneh. Lalu ia pun berkata, Tower, kenapa kau tidak senang? Bukankah kau menyukai baju barumu? Baju barumu mungkin sedikit tipis, tapi itu akan membantu kultivasimu. Sambil ia pun memegang pundak dari Tower itu, hingga Tower di sana pun terkejut. Lalu Sayan pun berkata lagi, itu mengambil banyak waktu dan usahaku untuk membuatnya. Tapi tiba-tiba Tower di sana pun menyingkirkan tangan dari Master Sayan, dan Tower pun berkata, Master, bahkan jika kau memiliki petis aneh, Tower tidak akan peduli. Sambil kita diperlihatkan Sayan di sana terkejut terbengong, berkeringat dingin sambil berkata, apa yang kau katakan, Tower? Dan Tower pun berlari sambil berkata, kenapa kau menyembunyikannya dari Tower, Master? Dan Sayan pun berkata lagi, tunggu Tower. Sambil ia pun dipandangi oleh para muridnya, dan di sana ia pun bergumam, apa betis aneh, jangan. Sambil ia pun histeris ketakutan. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di malam hari di sudut sektor Destiny terdapat Tower di sana berjalan sendiri, dan ia pun berkata, Master mengerikan. Sambil ia mundar-mandir di sana. Lalu Tower pun berkata lagi, Tower akan memberikan restunya jika kau menyukai senior Belen secara tulus. Bisa-bisanya kau mau menganggap Tower sebagai orang luar. Tapi sambil ia pun langsung terdiam di sana, bergumam, saat aku melihat Master dengan senior Belen. Sambil ia pun masih membayangkan senior Belen bersama Master yang sedang berpacaran di sana. Dan ia pun bergumam lagi, kenapa dadaku itu seakan bergetar keras. Tapi tiba-tiba Tower di sana pun terkejut karena Sayan dari belakang pun berkata, Tower, apa kau baik-baik saja? Lalu Tower pun menoleh menjawab, Master, apa yang kau lakukan di sini? Lalu Sayan pun berkata, kau bisa mengatakan apapun yang ada di pikiranmu jika kau mau. Di sana ia pun bergumam, sebaiknya bukan sesuatu yang aku pikirkan. Lalu Tower pun berkata, kau tidak akan marah jika aku mengatakannya dengan lantang kan, Master? Lalu Sayan pun menjawab, aku selalu menjadi orang yang tenang. Kenapa aku harus marah? Pasti ada kesalahpahaman. Lalu Tower di sana malu-malu berkata, sebenarnya Tower tidak sengaja mengetahui, bukan hanya kau adalah seorang master, tapi kau juga seorang pria. Sambil terlihat Sayan di sana terkejut bergumam, Master, pria? Apa yang harus aku lakukan? Sambil ia membayangkan menggambar Tower dengan bugil di sana, dan di sana ia pun sedang membayangkan membawa cangcut dari Tower itu dan kegiatan lainnya. Lalu Sayan pun bergumam, apa yang harus aku lakukan? Jangan-jangan Tower sudah tahu. Sambil ia ketakutan berkeringat dingin. Lalu Tower pun berkata lagi, Master, bagaimana bisa kau mendekati senior Bailan? Sambil ia pun berteriak di sana. Lalu Sayan pun hanya terdiam memandangi Tower itu, hingga suasana di sana pun menjadi hening. Lalu Sayan pun bergumam, jadi dia pikir aku menyukai Bailan. Untungnya aku belum ketahuan. Apa untungnya? Ini tidak untung. Apanya yang untung? Lalu ia pun berkata, kau perempuan konyol, Tower. Apa yang kau pikirkan, Tower? Beraninya kau bilang jika aku menyukai pria. Di sana Tower pun kesakitan berkata, Master, kau bilang kau tidak akan marah kan? Lalu Sayan di sana pun menghela napas, dan ia pun memberikan pedang itu kepada Tower. Lalu Sayan pun berkata, aku menghabiskan beberapa hari dengan Bailan karena kami membuat pedang ini untukmu. Dan di sana Tower pun berkata, oh begitu, Master, terima kasih, Master. Sambil kita diperlihatkan sesosok Bailan yang mengintip dari kejauhan.
Lalu Bailan di sana pun bergumam, Master, aku menghabiskan banyak waktu untuk membuat pedang itu untukmu, tapi yang kau hanya kau ingin bersama di sisi Tower. Dan di sana ia pun mengeluarkan sesuatu sambil bergumam lagi, aku mau balas dendam sedikit saja, kau tidak akan keberatan kan Master? Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan masih di malam itu terdapat Tower yang sedang berjalan sambil berkata, aku senang sekali hari ini. Ternyata aku salah paham dengan Master. Ia memberi pedang padaku. Sambil kita diperlihatkan sebuah kertas yang terbang lalu menampol muka dari Tower itu. Di sana Tower pun mengambilnya sambil berkata, siapa yang membuang sampah di tengah malam begini? Tapi tiba-tiba Tower di sana pun terkejut karena melihat sosok wanita bugil yang berada di lukisan itu. Dan di sana Tower pun berkata, ini kan perempuan yang telanjang. Siapa yang menggambar ini? Sambil ia pun membayangkan Master Saiyan yang menggambar. Lalu Tower pun bergumam, desain seni yang familiar, ini milik Master. Sambil Tower pun melihat ke arah gambar itu, lalu ia pun berkata, laki-laki, dia memang lebih menyukai perempuan. Tapi tiba-tiba gambar itu pun dihembuskan oleh angin dan Tower di sana pun terkejut karena ia pun melihat dengan jelas gambar di kertas itu. Lalu Tower pun bergumam, ini gambarku kan? Sambil ia pun makin emosi meremas kertas itu. Lalu dengan cepat ia pun berjalan sambil menggenggam kertas gambarnya itu. Dan di sana ia pun bergumam, jika begitu celana dalamku yang hilang sebelumnya. Sambil ia pun membayangkan di sana dan ia pun bergumam lagi, bayangan yang aku lihat di luar saat aku setengah tidur dan bahkan baju baru yang diberikan. Sambil ia malu membayangkan Master Saiyan di sana berkata, baju ini terbuat dari material yang tipis dan meningkatkan kultivasi. Kau harus menggunakannya muridku. Lalu Tower di sana pun makin emosi menggenggam erat gambarnya itu dan ia pun berkata, dia bilang dia itu ayahku, keluargaku, tapi dia melakukan sesuatu yang sangat cabul. Aku harus memperjelas semuanya dengan Master. Sambil ia menuju ke arah Saiyan itu dan tiba-tiba terlihat sebuah goncangan. Di sana Tower pun seakan-akan bergetar karena goncangan itu. Lalu ia pun terkejut melihat ke arah sesuatu. Ternyata itu adalah pavilion sekte Destiny yang memancarkan sebuah aura membara menuju ke atas langit. Dan ternyata itu adalah Saiyan yang sedang berkultivasi dengan mantra-mantra yang mengelilinginya. Di sana ia pun melihat ke arah Saiyan itu. Lalu Saiyan pun hanya terdiam dan ia pun menoleh berkata, Tower, apa yang kau lakukan di sini? Dan Tower pun menjawab, Master, ini apa? Dan Saiyan pun menjawab, oh, hal ini yang memutariku adalah jalan menuju langit. Dan Tower di sana pun terkejut berkata, apa? Jalan menuju langit? Sambil kita diperlihatkan aura itu yang menerobos ke atas langit. Dan Saiyan pun berkata, dengan jalan menuju langit, aku tidak akan bisa tinggal terlalu jauh dari pavilion sekte Destiny ini. Jika kita pergi ke Jiangnan, satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah membawa seluruh pavilion sekte Destiny bersama denganku seiring kita terbang bersamanya. Sambil kita diperlihatkan pavilion sekte Destiny itu yang melayang. Di sana Tower pun berkata, pavilion sekte Destiny sedang terbang. Lalu Master, kenapa? Apakah kau terkurung oleh jalan menuju langit? Dan Saiyan pun menjawab, mereka adalah rantai yang menghalangiku, dan mereka juga sebuah hukuman yang aku bersedia untuk aku tahan. Dan Tower pun bertanya, apa hukuman? Sambil ia melihat Master Saiyan yang menatap ke arah langit. Lalu Master Saiyan pun berkata, itu terjadi beberapa waktu yang lalu. Sambil ia pun membayangkan di saat ia dikucur oleh hujan deras. Lalu Saiyan pun bercerita, ada seseorang yang biasanya menemaniku, tapi mereka semua mati. Sambil terlihat ia yang mendatangi sebuah kuburan di sana. Lalu Saiyan pun membayangkan sedang mengangkat pedangnya. Lalu ia pun bercerita lagi, aku ingin balas dendam. Aku melakukan pembunuhan sampai ke langit ke-9. Sambil kita diperlihatkan Master Saiyan yang terbang dengan cepat menuju ke langit ke-9. Lalu ia pun bercerita lagi, hari itu semua dewa dan dewi memohon padaku untuk tenang, tapi aku tidak peduli dan menghabisi mereka semua. Itu menyebabkan para dewa tumbang dan kekacauan terjadi.
Sambil kita diperlihatkan ia yang membantai semua dewa di sana, dan tiba-tiba terlihat sebuah retakan di belakangnya, dan dari retakan itu muncullah mantra-mantra keemasan. Di sana Saiyan pun hanya terdiam, lalu ia pun bercerita lagi, sehingga aku menawarkan diri untuk dikurung di jalan menuju langit dan diasingkan oleh langit dan dunia. Sambil Saiyan pun memandangi langit itu dan Tower di sana yang hanya terdiam mendengar cerita dari masternya. Di sana Saiyan pun berkata lagi, aku tidak memiliki kebencian apapun, tapi ataupun aku menyesali semuanya. Aku hanya berharap mereka yang telah tiada dapat beristirahat dengan tenang. Sambil terlihat Tower di sana yang hanya terdiam bergumam, ternyata masa lalu master itu sangat mengerikan. Sambil ia pun mendengar masternya lagi yang berkata, oh itu benar Tower, kenapa kau datang kepadaku? Apa ada sesuatu yang terjadi? Sambil ia pun menyembunyikan lukisan dari Saiyan itu di belakang tubuhnya. Lalu Tower pun berkata, aku sebenarnya, dan ia pun bergumam, dia telah melakukan banyak hal yang buruk. Tapi bagaimana caraku untuk membicarakannya di situasi seperti ini? Sambil terlihat Saiyan di sana bertanya-tanya memandang ke arah Tower. Lalu Tower pun bergumam lagi, jika aku memikirkannya, jangan-jangan Master suka pada Tower. Sambil Saiyan di sana pun terbengong dan ia pun berkata, Tower, apa yang kau lakukan? Dan Tower pun bergumam lagi, jika begitu. Lalu ia pun berkata, Master, Tower di sini untuk bilang padamu, seorang laki-laki dewasa dan perempuan dewasa tidak boleh terlalu intim. Jangan berani-beraninya kau menindas Tower kecuali Tower memutuskan untuk bersamamu di masa depan nanti, Master. Lalu Tower mudah cemburu, jadi kau lebih baik berhati-hati, Master, terutama bersama senior Bailan. Sambil terlihat Saiyan di sana terkejut dan tiba-tiba terdapat seseorang yang mendatangi dari atas genteng itu, dan ternyata itu adalah Bailan. Di sana Bailan pun berkata, apakah juniorku memanggilku? Lalu Master Saiyan menoleh ke arah Bailan itu, dan di sana Tower pun berkata, senior Bailan. Dan Bailan pun menjawab, kita jarang sekali pergi jalan-jalan kan? Sambil kita diperlihatkan mobbing bersama Yuling yang datang dari belakang Bailan itu, dan Yuling pun berkata, tadi itu sangat norak. Dan Mopping pun berkata juga, kita akan mengganggu jika kita tetap ada di sini kan? Lalu Bailan pun berkata, kita akan pergi duluan, Master. Sambil mereka bertiga akan pergi dari sana, dan Saiyan pun berkata, tetaplah di situ, jangan berpikir aku akan membiarkan kalian untuk membuat kekacauan. Dan Bailan pun menjawab, Master, kondisimu sekarang tidak akan bisa menghentikan kami. Sampai jumpa, Master. Sambil mereka bertiga pun pergi dari sana. Lalu Saiyan pun berkata, kalian para bocah yang tidak tahu terima kasih. Sambil kita diperlihatkan Saiyan itu yang dijerat oleh mantra-mantra, dan ia pun makin marah berkata, saat aku bertemu dengan kalian lagi, aku akan memukul kalian dengan keras. Tapi tiba-tiba Tower di sana pun memalingkan tubuhnya, dan ia pun pergi berkata, Master, ini sudah semakin malam, Tower akan kembali ke kamar untuk beristirahat. Sambil terlihat Saiyan di sana yang terkejut, lalu ia pun berkata, tunggu, apa yang kau maksud dengan kata-katamu tadi, Tower? Sambil Tower langsung pergi dari sana, dan Saiyan pun berkata, lupakan, kita akan membicarakan nanti di masa depan. Kita harusnya sampai di siang besok pagi, kakaknya Tower, Xiao Ying. Sambil kita diperlihatkan pavilion sekte Destiny itu yang melayang, dan di sana Saiyan pun berkata lagi, dia orang yang seperti apa ya? Sambil kita diperlihatkan di tempat lainnya, yaitu taman belakang Mansion Xiao, dan di sana terdapat bunga-bunga yang sedang berguguran, dan sebuah tangan yang menyentuh bunga-bunga itu yang berjatuhan, dan ternyata itu adalah seseorang gadis, dan ia pun berkata, pertunangan ini siapa yang tahu apakah aku bisa kabur darinya atau tidak. Ternyata itu adalah seseorang gadis dengan membawa pedang, yaitu kakak dari Tower, Xiao Ying, dan bersambung mo.